Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau sharing materi tentang tabel karakter. Nah, pertama, penampakan tabel karakter ini kayak gini. Dari tabel karakter ini kita bisa tahu poin grup, simbol Mulliken, elemen simetri dari suatu molekul. C2V ini dia merepresentasikan poin grup atau bidang ruang dari suatu molekul. Kemudian di sini ada simbol Mulliken, di sini ada elemen simetri E, C2, sigma V aksen. Elemen simetri ini tiap molekulnya beda-beda. Kalau misalkan H2O, elemen simetrinya E, C2, sigma V aksen. Kalau misalkan nanti molekulnya NH3, beda lagi di sini. Elemen simetrinya jadi E, 2C3 sama 3 sigma V. Kemudian di sini ada basis operasi. Basis operasi ini digunakan untuk menentukan nilai yang menyusun tabel karakter. Z ini merepresentasikan orbital PZ, X merepresentasikan orbital PX, dan Y merepresentasikan orbital PY. Kemudian elemen simetri. Yang pertama E. E ini merupakan nilai identitas. Nilai identitas ini nggak selalu satu. Kalau misalkan ia bentuknya satu dimensi kayak gini, nilai E-nya nanti di sini pasti 1 dan simbol Mulliken-nya A atau B. Simbol Mulliken-nya A atau B. A1, A2, B1, B2. Terus kalau misalkan dia bentuknya 2 dimensi, nilai E-nya di sini pasti 2 dan simbol Mulliken-nya E, entah E1 atau E2. Kemudian yang terakhir, jika ia berbentuk 3 dimensi, maka nilai E-nya di sini pasti 3 dan simbol Mulliken-nya pasti T. Kemudian yang kedua ini ada C2. Nah, C2 ini merupakan sumbu rotasi utama. Merepresentasikan sumbu rotasi utama. Nah, terus di sini ada sigma V dan sigma V aksen. Dia ini merupakan operasi pencerminan pada bidang cermin yang posisinya vertikal atau tegak dengan sumbu rotasi utama pada suatu molekul. Beda dari sigma V dan sigma V aksen ini apa? Kalau misalkan sigma V, dia ini cerminnya menempel pada bidang. Kalau sigma V aksen, dia ini cerminnya memotong sumbu rotasi. Nah, nantinya di tabel-tabel yang kosong ini nantinya dia ini akan terisi oleh nilai atau karakter hasil pengoperasian elemen simetri terhadap orbital molekulnya. Oke, aku stop dulu videonya, lanjut ke cara mengisi tabel karakter. Oke, untuk materi selanjutnya cara mengisi tabel karakter. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh soal. Misal di sini ada soal isilah tabel karakter H2O di bawah. Nah, kita nggak tahu, kita cuma diberi tabel karakter kosong tanpa ada nilai karakternya, tanpa ada simbol Mulliken-nya. Tapi kita tahu di sini ada basis operasi Z, RZ, X, Y. Jadi langkah awal yang harus dilakuin, kita cari orbital yang terlibat dalam pembentukan ikatan H2O. Semua udah bisa cari kan? Kita cari konfigurasi elektron dari unsur O, 1s2, 2s2, 2p4. Tapi kita cuma ngambil orbital yang terlibat dalam pembentukan ikatannya, yakni hanya 2s2 dan 2p4. Kemudian 2p4 ini kita jabarin, ada px, py, pz. Untuk orbital P, cuping. Dari orbital ini kita tarik ke diagram kartesian X, Y, Z. Kita gambarin di diagram kartesiannya orbital PZ, PX, dan PY. Kemudian langkah selanjutnya kita operasikan semua elemen atau unsur simetri E, Cn, sigma V aksen dari suatu poin grup terhadap orbital molekulnya. Udah jelas kan perintahnya, kita operasikan semua elemen. Kita operasikan semua elemen simetri dari C2V terhadap orbital BZ. Pertama kita operasikan terhadap orbital BZ dulu. Kita tarik orbital BZ yang di diagram kartesian, kita tarik ke sini. Nah,
sebenarnya ini tuh sama aja kayak bentuk molekul H2O, cuman di O-nya ini kita ganti cuping, kita ganti orbital P. Di sini ada positif, negatif. Kemudian kita operasikan operasi identitas. Kita beri di orbital PZ ini kita beri operasi identitas. Kalau misalkan dia diberi identitas, tanda positif dan negatif ini berubah atau enggak? Ternyata enggak. Kenapa? Karena unsur identitas ini dia tidak akan merubah orientasi dari suatu molekul, akan tetap sama. Dan kayak yang dijelaskan sebelumnya tadi, untuk representasi satu dimensi, ketika orbital dikenai operasi identitas, maka simbol Mulliken-nya A atau B dan nilainya 1. Udah jelas ya? Selanjutnya kita operasiin operasi rotasi ke orbital PZ ini. Karena dia H2O, sumbu rotasi utamanya berupa C2, jadi kita putar sebanyak 180 derajat. Nah, kalau misalkan kalian bingung ngebayanginnya nanti kalau misalkan diputar tandanya berubah atau enggak. Nah, kita pakai perumpamaan. Misal di sini aku punya cotton bud sama jarum. Kita ibaratin cotton bud ini cuping. Sedangkan jarum ini dia merupakan sumbu rotasi utamanya. Kita putar. Kita coba putar. Kira-kira nanti tanda positif dan negatifnya berubah atau enggak? Kita coba putar. Kita putar, mau sebanyak apapun kita putar, 180, 360, pastikan nanti tetap ya. Tanda positif dan negatifnya ini enggak akan bertukar, dia tetap. Dan di perintahnya di sini di aturannya untuk representasi satu dimensi ketika orbital dikenai operasi rotasi dari sumbu rotasi utama, jika setelah diputar posisi positif dan negatif tidak bertukar, maka pada tabel karakter Cn diberi nilai 1 dengan simbol Mulliken A. Udah jelas? Jadi karena dia posisi positif dan negatifnya nggak bertukar, kita kasih nilai 1 dengan simbol Mulliken A. Kemudian selanjutnya ini kita operasiin operasi pencerminan terhadap orbital PZ. Di cuping ini kita taruh cermin datar di depannya. Kira-kira kalau misalkan dia dicerminkan, tanda positif dan negatif ini berubah atau enggak? Ternyata enggak. Tanda positif negatifnya tetap. Dan di aturannya untuk representasi satu dimensi ketika orbital dikenai operasi pencerminan atau sigma V, atau ketika C2 tegak lurus dengan sumbu rotasi utama, maka pada tabel karakter sigma V diberi nilai 1 jika setelah dicerminkan posisi positif dan negatif tidak bertukar dengan simbol Mulliken A1 atau B1. Nah, di sini simbol Mulliken A1 atau B1 jika nilainya 1. Tapi kenapa di sini kita kasih A1? Karena hasil dari pengoperasian sebelumnya udah didapat kalau simbol Mulliken-nya itu A, jadi nggak mungkin kalau di sini kita tulis B1 karena sebelumnya ini udah A. Selanjutnya sama seperti sebelumnya kita beri operasi pencerminan, bedanya di sini kita beri cermin yang memotong bidang. Jadi pas di tengah-tengah sini kita selipin cermin, kita potong di tengah-tengah. Kira-kira berubah atau enggak? Ternyata walaupun setelah diberi cermin yang memotong bidang, hasilnya tetap sama. Posisi positif dan negatif di sini enggak berubah. Jadi dia kita kasih nilai 1. Kita bisa memberi nilai A1 ini melalui sigma V atau sigma V aksen, terserah. Yang penting kita konsisten. Kalau misalkan dari awal kita menentukan A1 ini dari sigma V. Nah, selanjutnya di orbital selanjutnya di orbital Px dan Py kita harus menentukannya melalui sigma V. Oke. Jadi sekarang kita isiin nilai-nilai itu di tabel karakternya. Kita udah dapat untuk Z ini, Z dia nilai E-nya 1. Kita tulis
tulis di sini 1. Tulis 1. Lalu untuk C2 dia nilainya juga 1. Kita tulis di sini 1. Lalu sigma V hasilnya 1, sigma V aksen hasilnya juga 1. 1, 1. Dan di sini kita beri label A1. Simbol Mulliken A1. Oke, aku matiin dulu videonya, kita lanjut di pengoperasian semua elemen simetri terhadap orbital Px. Selanjutnya, tadi kan kita udah operasiin semua elemen simetri dari C2V terhadap orbital Px. Orbital Pz. Nah, sekarang kita operasikan semua elemen simetri dari C2V terhadap orbital Px. Dari diagram kartesian tadi, orbital Px-nya kita taruh ke sini. Terus sama kita operasiin lagi semua elemen simetrinya kayak yang di awal tadi. Pertama, identitas. Ketika orbital Px ini kita beri operasi identitas, dia berubah atau enggak, tanda positif atau negatifnya ini bertukar atau enggak. Ternyata enggak, karena operasi identitas ini dia tidak akan merubah orientasi dari suatu molekul, sehingga bentuknya tetap. Kita beri nilai 1 dengan simbol Mulliken A atau B. Kemudian kita beri operasi rotasi pada orbital Px. Nah, ketika orbital Px ini kita putar sebanyak 180 derajat, kira-kira tanda positif dan negatifnya berubah atau enggak? Kita coba. Sama, kita pakai contoh perumpamaan cotton bud. Cotton bud ini sebagai orbitalnya dan sumbu rotasi utamanya ini jarum. Kita putar. Misal di sini sisi negatif, sisi positif. Kita putar di sini. Nah, setelah kita putar sebanyak 180 derajat, ternyata posisi positif dan negatifnya ini bertukar. Dia bertukar sesuai dengan aturannya. Untuk representasi satu dimensi ketika orbital dikenai operasi rotasi dari sumbu rotasi utama, jika setelah diputar posisi positif dan negatif bertukar, maka pada tabel karakter Cn diberi nilai -1 dengan simbol Mulliken B. Nah, jadi di sini kita kasih nilai -1, simbol Mullikennya berupa B. Terus selanjutnya kita beri orbital Px ini operasi pencerminan, kita cerminkan. Pertama kita pakai cermin datar dulu. Kita pakai cermin datar karena ini berupa sigma V. Kita kasih cermin di sini. Kira-kira bertukar apa enggak? Cermin ternyata sama aja, enggak bertukar, sehingga sesuai aturannya untuk representasi satu dimensi ketika orbital dikenai operasi pencerminan, maka pada tabel karakter sigma V diberi nilai 1 dengan simbol Mulliken A1 atau B1 jika posisi positif dan negatifnya tidak bertukar. Nah, sehingga di sini kita beri nilai 1 dengan simbol Mulliken B1. Kenapa kok nggak A1? Kenapa kok B1? Karena pada sebelumnya, pada pengoperasian sebelumnya, di sini kita mendapat hasil B bukan A, sehingga di sini kita pakai B1 bukan A1. Selanjutnya sama, kita beri operasi pencerminan pada orbital Px. Bedanya di sini kita kasih cermin yang memotong bidang. Di sini pas di sini kita kasih cermin, sehingga posisi positif dan negatifnya ini bertukar. Dia bertukar dan kita beri nilai -1. Nah, dari orbital PZ tadi kan kita udah konsisten nih kalau menentukan simbol Mulliken melalui sigma V bukan sigma V aksen, sehingga seterusnya sampai ini nanti kita menentukan simbol Mullikennya melalui sigma V bukan sigma V aksen. Oke, udah, sekarang kita masukin nilainya ke tabel karakter. Karena dia orbitalnya Px, berarti kita masukin di sini nih. Di sini nilai E-nya sebesar 1. Px di sini ya, 1. Nilai E-nya
C1-nya sebesar 1. Terus nilai C2-nya sebesar minus 1. Nilai sigma V sebesar 1 dan nilai sigma V aksen sebesar minus 1. Terus kita kasih di sini simbol Mulliken berupa D1. Selanjutnya kita operasikan semua elemen simetri dari C2V terhadap orbital PY. PZ udah, PX udah, selanjutnya PY. Sama dari diagram kartesian tadi, kita tarik orbital PY, kita taruh sini, terus kita operasiin lagi. Kita operasiin elemen simetri E, C2, sigma V, dan sigma V aksen. Nah, ketika kita beri operasi identitas, sama ya kayak tadi, karena dia tidak merubah orientasi, sehingga bentuknya tetap positif negatif tetap. Kita bernilai 1 dengan simbol Mulliken A atau B. Selanjutnya kita operasi rotasi, kita beri operasi rotasi pada orbital PY. Kita putar di sini, kita putar sebanyak 180 derajat. Nah, kita pakai perumpamaan lagi. Misal di sini orbitalnya, dan di sini jarumnya berupa sumbu rotasi utama. Kita putar sebanyak 180 derajat. Spread. Ini kan, tuh. Awalnya tadi gini, positif, negatif di bawah, positif di atas. Ternyata setelah diputar sebanyak 180 derajat, positifnya jadi di bawah, negatifnya di atas. Nah, jadi dia kan bertukar tuh. Setelah kita beri operasi rotasi, dia bertukar. Tanda positif negatifnya bertukar. Nah, sesuai aturannya ketika dia bertukar, maka kita beri nilai minus 1 dengan simbol Mulliken B, sama kayak sebelumnya. Terus kemudian kita beri operasi pencerminan. Di sini kita kasih cermin datar. Ternyata setelah dicerminkan, tanda positif dan negatifnya ini dia bertukar. Sesuai aturannya, untuk representasi satu dimensi, ketika orbital dikenai operasi pencerminan sigma V dan menyebabkan posisi positif dan negatif bertukar, maka pada tabel karakter sigma V diberi nilai minus 1 dengan simbol Mulliken A2 atau B2. Nah, karena tadi sebelumnya hasil dari operasi sebelumnya ini kita dapat simbol Mulliken B, jadi kan nggak mungkin kalau misalkan di sini kita isi A2, jadi di sini kita isi B2. Terus ini juga sama, kita kasih operasi pencerminan, bedanya di sini cerminnya memotong gambar, dan ternyata hasilnya tetap, sehingga kita bernilai 1. Karena kita dari awal udah konsisten untuk menentukan simbol Mullikennya melalui sigma V bukan sigma V aksen, sehingga simbol Mullikennya melalui sigma V. Terus kita masukin lagi ke tabelnya, kita masukin lagi hasil dari hasil dari operasi identitas 1, C2 minus 1, minus 1, 1. Kita masukin PY, berarti kan di sini operasi identitasnya 1, kita masukin 1. Lalu operasi rotasinya hasilnya minus 1. Lalu operasi pencerminannya minus 1 dan 1. Dan kita kasih simbol Mulliken B2 di sini. Oke. Nah, udah hampir terisi semua kan? Nah, biasanya di
tabel karakter itu pasti ada pasangannya. Kalau misalkan ada A1 pasti ada A2, kalau ada B1 pasti ada B2. Nah, yang kosong ini berarti tandanya dia milik A2. Tapi A2 ini kita bisa temuin nilai karakternya melalui teorema ortonormalitas. Jadi dilanjut dari sini. Selanjutnya, penentuan nilai A2 pada tabel karakter H2O melalui teorema ortonormalitas. Sebenarnya teorema ortonormalitas ini kita itu cuma harus nyoba-nyoba, enaknya pakai aturan nomor berapa, pasnya pakai apa. Kalau misalkan pakai aturan ini kira-kira dapat atau enggak gitu. Misalkan kita mau nentuin nilai karakter dari identitas dulu nih, dari A dulu. Menentukan nilai A melalui aturan 4. Nah, aturan 4 ini sebenarnya mirip, hampir sama kayak aturan nomor 2. Bedanya aturan nomor 2 ini dia pakai baris, kalau ini dia pakai kolom. Jadi ambil satu kolom secara acak dari tabel karakter, kemudian masing-masing karakter atau nilai dari elemen simetri dikuadratkan dan dikalikan dengan jumlah operasi dari elemen itu. Kemudian jumlahkan semuanya. Hasilnya harus bilangan bulat yang sesuai dengan order group. Order group ini istilahnya itu sama kayak jumlah total elemen simetri. Jadi misalkan di sini H2O. Ini kan H2O ya. Nah, ada berapa jumlah elemen simetri dari H2O? Ada 4. 1 2, 3, 4, sehingga order group dari H2O itu ada 4 gitu. Oke, tadi perintahnya ambil satu kolom secara acak dari tabel karakter. Nah, di aturan 4 misal aku pengen kolom E nih. Nah, kita ambil kolom E. Kita ambil kolom E dari tabel karakter. Kemudian masing-masing karakter atau nilai ini tadi 1A11 ini kita kuadratkan dan dikalikan dengan jumlah operasi dari sini kita kalikan. Misal di sini E sama dengan E baris A1 di sini ya, kuadrat 1 kuadrat A1 kuadrat kali E baris A1. Jadi ini kalikan ini yang dari sini dikalikan ini yang dari sini gitu loh gampangannya. Terus sama, masih dalam satu kolom E baris A2 kuadrat dikalikan E baris A2 biasa. Terus E baris B1 kuadrat dikalikan E baris B1 ditambah E baris B2 kuadrat dikalikan E baris B2. Jadi 1 kuadrat dikalikan 1 nih ya, 1 kuadrat dikalikan 1, terus dia A kuadrat dikalikan A nih, 1 kuadrat dikalikan 1, 1 kuadrat dikalikan 1. Nah, tadi kan di aturannya dia udah bilang di sini hasilnya harus bilangan bulat yang sesuai dengan order group. Jadi di sini kita tulis 4 karena order group dari H2O 4. 4 sama dengan 1 ditambah A pangkat 3 tambah 1 tambah 1. 1 sama dengan A pangkat 3. A sama dengan plus minus 1. Plus minus 1. Tapi karena ia identitas maka tidak akan merubah orientasi sehingga dia nggak mungkin minus, dia pasti positif karena dia tidak merubah orientasi kayak yang sebelumnya tadi, sehingga dia pasti A1, A sama dengan plus 1 bukan A sama dengan minus 1. Nah, kita isi di sini A sama dengan 1, udah dapet. Selanjutnya kita menentukan nilai B. Kita menentukan nilai B melalui aturan berapa? Nah, kita coba-coba lagi. Aku pengen coba aturan 5, yang penting kita harus dapat. Aturan 5 itu apa? Sama dengan aturan 3, hanya saja aturan 3 menggunakan baris dan aturan 5 menggunakan kolom. Aturan 5 menggunakan kolom. Sama kayak aturan 3. Ambil 2 kolom yang berbeda dari tabel karakter,
kalikan dua karakter dari tiap elemen yang sama, kemudian kalikan hasilnya dengan konstanta elemen tersebut, kemudian jumlahkan semuanya dan hasilnya akan selalu 0. Tunggu. Terus kita masukin di sini. Aku pengen kolomnya itu kolom E sama C2. Di sini aku pengen kolom E sama C2. Terus tinggal kita masukin kolom E A1 kalikan kolom C2 A1. Kolom E A2 dikalikan kolom C2 A2. Kolom E B1 dikalikan kolom C2 B1. Kolom E B2 dikalikan kolom C2 B2. Jadi kayak gini istilahnya. Ini kali ini kali ini, ini kali ini kali ini gitu. Dan hasilnya harus sama dengan 0 karena udah perintahnya. Jadi 0 sama dengan 1 kali 1 tambah 1 kali B tambah 1 kali minus 1 tambah 1 kali minus 1. Hasil akhirnya B sama dengan 1. Kita masukin. Terus tinggal C sama D. Nah, untuk menentukan nilai C, aku pengen pakai aturan 5 lagi. Coba lagi menentukan C melalui aturan 5. Tapi aku pengennya biar bisa dapat nilai C-nya, jadi aku nggak pakai kolom C2 lagi, aku pakai kolom E sama sigma V. Pakai kolom E sama sigma V biar nanti bisa ketemu nilai C-nya berapa. Kalau sebelumnya tadi kan kita pakai nilai kita pakai kolom E sama C2 biar kita bisa tahu nilai B-nya berapa. Nah, karena kita sekarang nyari nilai C, sehingga kita pakai kolom E sama sigma V. Sama, berarti nanti 1 kali 1 kali C, 1 kali 1 kali minus 1. Dan hasilnya harus 0 kayak aturannya, sehingga didapatkan nilai C sama dengan minus 1. Selanjutnya yang terakhir, menentukan nilai D melalui aturan 5. Melalui aturan 5 lagi. Jadi dulu itu aku tuh udah dibilangin sama dosen kalau misalkan untuk nyari nilai yang belum ketemu di tabel karakter melalui teorema ortonormalitas, biasanya itu kita pakai aturannya itu kalau nggak aturan 3 ya aturan 5 gitu. Di sini kita pakai aturan 5. Nah, kolomnya beda lagi karena kita pengen nyari nilai D-nya, sehingga kita pakai kolom E sama kolom sigma V aksen biar kita bisa dapat nilai D-nya ini nanti apa. Berarti nanti 1 kali 1 kali D, 1 kali minus 1 kali 1, dan hasilnya harus selalu sama dengan 0. Sudah aturannya, sehingga didapat nilai D sama dengan minus 1. Kita masukin lagi di sini. D sama dengan minus 1, C sama dengan minus 1. Udah selesai. Kita udah dapat tabel karakter dari H2O. Nah, terus ini aku kasih latihan soal.